Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi kita, yakni penyakit Parkinson. Siapa yang sudah pernah mendengar istilah Parkinson sebelumnya? Ya, jadi Parkinson ini dia adalah salah satu penyakit pada sistem saraf ya. Dia ini biasa disebut dengan penyakit Parkinsonisme. Ya, Parkinsonisme ini artinya penyakit yang ditandai dengan gemetar, kaku, bradikinesia, dan instabilitas postural. Ya, bradikinesia itu apa? Ya, jadi bradikinesia ini artinya dia lambat ya merespon secara fisik dan mental. Nah, secara epidemiologi dia ini semakin meningkat dengan meningkatnya usia. Dan biasanya ini dialami oleh para pasien usia lanjut ya, atau pasien dengan usia sekitar 60 tahun ya. Dan faktor lingkungan ternyata tidak begitu terpengaruh. Bagi yang mengalami Parkinson di bawah umur 50 tahun, mungkin karena ada faktor-faktor genetik ya, atau keturunan maksudnya. Ya, jadi secara etiologi Parkinson disease ini, dia disebabkan tadi seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, ada karena faktor usia ya, semakin tua maka organ-organ juga mungkin semakin aus ya, sehingga memang banyak permasalahan-permasalahan muncul pada usia-usia di atas 60 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, riwayat keluarga. Tadi dijelaskan riwayat keluarga ini salah satu yang berpengaruh ya terhadap penyakit Parkinson ini. Ya, jadi kalau ada secara genetik ya, ada keturunan sebelumnya atau ada om, tante, kakek, nenek yang mengalami Parkinson, biasanya menurun ya ke keluarganya. Ya, selanjutnya disebabkan karena berat badan yang meningkat di usia pertengahan. Ya, ada paparan toksin dan ada faktor genetik. Nah, secara definisi apa sih sebenarnya penyakit Parkinson ini? Jadi, Parkinson ini adalah penyakit gangguan syaraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetar, kaku, kurang kecepatan gerak, dan ekspresi wajah yang kosong ya, seperti topeng dengan salivasi berlebihan. Ya, jadi memang biasanya yang paling sering sekali bisa kita lihat adalah adanya rasa gemetar ya. Jadi anggota badan sedikit bergoyang ya, kaku dan gemetaran. Lalu gerakannya sedikit lambat memang. Dan yang paling sering terlihat adalah ekspresi wajahnya yang kosong. Kenapa bisa terjadi Parkinson disease ini ya? Jadi ini terjadi karena ada kondisi neurodegeneratif yang progresif akibat kematian sel-sel dopaminergik pada substansia nigra. Nah, ini ya yang harus Anda ketahui. Jadi intinya penyakit Parkinson ini disebabkan karena adanya kematian sel-sel dopaminergik pada substansia nigra. Nah, jadi sel-sel dopaminnya mati nih di dalam otak, khususnya pada bagian substansia nigra. Gejala dan tandanya sudah disebutkan tadi ya di bagian definisi. Hanya saja saya ulangi lagi, gejala dan tandanya hipokinesia, berkurangnya gerakan. Jadi memang kelihatannya seperti malas bergerak ya, seperti biasanya. Bradikinesia, lambat gerakan. Jadi memang kalau dia
berjalan lambat. Nah, ada juga kadang-kadang slow motion ya istilahnya ya, slow sekali gerakannya. Bahkan ada yang sampai mematung ya, mematung sampai beberapa detik saking lambatnya. Nah, ini memang biasa terjadi ya. Lalu kaku seluruh badan. Dan biasanya tegang atau tremor ya, tremor meskipun saat beristirahat, pada saat rileks tetap biasanya muncul tegang sampai kejang ya. Secara patofisiologi ya, apa sih penyebabnya? Jadi ini disebabkan karena ada yang tidak normal nih secara patologi, yakni degenerasi sel dengan hilangnya neuron dopaminergik ya, yang terpigmentasi di pars compacta substantia nigra di otak, dan ketidakseimbangan sirkuit motor ekstrapiramidal atau pengaturan gerakan di otak. Ya, kalau normalnya sih dopamin ini berkurang 5% ya per dekade. Sedangkan pada penderita Parkinson, dia ini berkurang 45% selama dekade pertama setelah diagnosis. Nah, cuma masalahnya adalah gejalanya ini nanti baru muncul ketika dopamin di substansia nigra ini berkurang sampai dengan 80%. Jadi biasanya baru kelihatan setelah memperlihatkan gejala-gejala dan tanda-tanda yang tadi itu. Barulah sadar, wah ternyata saya Parkinson. Ya. Yang paling sering tegang dan kaku serta gemetaran ya. Jadi memang pada saat terjadi kekurangan dopaminergik di bagian otak tadi di substansia nigra, efek yang paling sering muncul, yang paling gampang bisa ditandai ini adalah efek tremor ya. Selain dopamin juga neurotransmitter yang lainnya juga sih bermasalah ya. Jadi tidak seimbang semuanya di korteks dan hipotalamus. Asetilkolin, GABA, norepinefrin, glutamat, 5-hidroksitriptamin juga tidak seimbang. Ya. Kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan asetilkolin, maka akan menjadi pemicu saraf strasial untuk melepaskan GABA ya. Jadi dopamin ini dilepaskan oleh substansia nigra yang akan menghambat saraf GABAergik. Kalau si dopamin ini berkurang, maka aktivitas kolinergik akan menjadi lebih ya, atau menjadi berlebihan. Nah, kalau kita lihat di sini pada pasien atau pada orang yang normal ya, yang dilakukan pemeriksaan pada bagian otak ya. Jadi di CT scan, kalau pasiennya normal, kita lihat pada bagian substansia nigranya ini, nigra ini dalam bahasa Latin berarti hitam ya, substansi hitam, substansi gelap pada otak ini normalnya terlihat ya, setelah di CT scan terlihat ada bagian gelap. Nah, sedangkan jika pasiennya mengalami Parkinson, tanda-tanda bagian gelapnya itu menjadi pudar ya, sehingga tidak terlalu kelihatan jelas. Nah, kalau kita lihat nih di gambar di bagian bawah, di bagian penampangnya. Nah, di sini kelihatan bahwa memang substansia nigranya ini berkurang ya. Ya, jadi Dr. Levy tahun 1912 menemukan bahwa Parkinson disease ini disebabkan karena adanya kerusakan pada substansia nigra. Nah, jadi terdapat Lewy's body ya, eosinofil yang terkurung di dalam substansia nigra.
Ini menjadi ciri utama pasien yang Parkinson. Nah, ini juga ada gambar nih yang sebelah kanan, ini pada pasien kontrol ya, pasien normal, sedangkan yang satu ini sebelah kiri adalah pasien dengan penyakit Parkinson. Mohon maaf ya jika ada suara-suara yang mengganggu. Nah, ini dia neuron dopamin. Ya, jadi si dopamin di korpus striatum ini fungsinya dia mengatur aktivitas kolinergik. Nah, jadi degenerasi dopamin di striatal ini memicu aktivitas kolinergik, sehingga memang jika terjadi ketidakseimbangan dopamin, maka atau dopaminnya menurun, maka aktivitas kolinergiknya meningkat. Tanda dan gejala ya. Tanda dan gejalanya, tanda utamanya ini bisa Anda lihat ya. Saya kira cukup jelas. Ya, tujuan terapi. Ya, tujuan terapinya untuk meminimalkan kecacatan atau disability dan efek samping serta meningkatkan kualitas hidup semaksimal mungkin. Nah, obat-obatnya apa saja? Ya, obat-obatnya strategi terapinya baik secara non-farmakologi maupun secara farmakologi. Nah, kalau yang non-farmakologi ya harus dilakukan latihan gerakan lagi ya, edukasi, nutrisi, dan pembedahan. Sedangkan secara farmakologi, ya, karena kita tahu tadi yang bermasalah dopamin endogennya, sehingga kita mencari senyawa yang dapat meningkatkan kadar dopamin. Nah, atau yang dapat mengaktifkan reseptor dopamin, atau yang dapat menekan aktivitas kolinergik dengan obat-obat antikolinergik. Ya, ini dia beberapa obat yang digunakan beserta dengan mekanisme kerjanya. Ya, mohon maaf ya, ini agak sedikit terganggu ya suaranya. Kita next-kan saja. Oke, Anda bisa baca ya. Obat-obatnya apa saja? Nah, karbidopa, agonis dopamin, inhibitor MAO, dan COMT inhibitor. Obat-obat yang digunakan dan mekanismenya ya. Yang pertama, obat-obat yang dapat meningkatkan kadar dopamin endogen. Contohnya seperti levodopa, karbidopa, entacapone, selegilin, amantadin ya. Jadi untuk obat-obat yang dapat meningkatkan kadar dopa endogen, otomatis seperti levodopa ini dia merupakan prekursor dopa. Jadi prekursor berarti bahan pembuat ya, bahan pembuat dopa sebagai substansi untuk pembentuk dopa endogen ya. Karbidopa menghambat metabolisme perifer oleh dopa dekarboksilase ya. Entacapone, dia mekanisme kerjanya menghambat degradasi dopa oleh O-metiltransferase. Ada selegilin, nah, dia ini untuk menghambat degradasi dopa oleh MAOB. Dan amantadin. Amantadinnya ini mekanisme kerjanya meningkatkan sintesis dan pelepasan dopamin. Dan dia menghambat reuptake ya dari dopamin. Yang kedua, obat-obat yang mengaktifkan reseptor dopamin dengan agonis. Contohnya bromokriptin, lisurit, pramipexol, ropinirol, pergolit, apomorfin. Jadi kita bisa lihat di sini untuk bromokriptin, lisurit, dia adalah agonis dari dopamin 2 ya. Nah, pramipexol, ropinirol ini agonis dari D2 dan D3. Pergolit apomorfin ini agonis D1 dan D2. Selanjutnya ada obat-obat yang menekan aktivitas kolinergik dengan obat-obat antikolinergik. Ya, seperti benztropin ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah biosintesis dan degradasi katekolamin ya. Nah,
kita bahas sedikit ya obat-obatnya. Yang pertama levodopa. Tadi sudah dikatakan bahwa si levodopa ini adalah prekursor dari dopamin yang dapat melewati sawar darah otak dan dapat diambil oleh saraf dopaminergik di substansia nigra. Untuk apa? Untuk diubah menjadi dopamin dengan bantuan dopa dekarboksilase. Ya, jadi biasanya ini dia dikombinasi dengan karbidopa atau benzerasid untuk mengurangi metabolisme levodopa di perifer yang tidak diinginkan. Karbidopa atau benzerasid. Nah, ini adalah inhibitor dopa dekarboksilasi perifer yang fungsinya untuk mencegah pembentukan dopamin di luar otak. Nah, si dopamin di luar otak ini berfungsi emetogenik dan tidak diharapkan keberadaannya. Lalu golongan obat agonis dopamin. Ya, jadi cara kerjanya memang dia bekerja langsung mengaktifkan reseptor dopamin stratial secara tidak selektif ya, seperti bromokriptin, lisurit, pergolit ya. Nah, jadi mereka ini adalah golongan pergolit ini alkaloid ergot. Lalu ada golongan inhibitor MAOB. Nah, dia ini untuk menghambat metabolisme dopamin sehingga meningkatkan konsentrasi dopamin di stratium. Inhibitor MAOB ini efektif memperbaiki gejala motorik, memperbaiki kemampuan beraktivitas sehari-hari, dan menunda kebutuhan akan levodopa, seperti contohnya selegilin. Nah, dan yang selanjutnya ada COMT inhibitor seperti entacapone, tolcapone. Nah, itu dia tadi obat-obat golongan obat anti Parkinson ya. Silakan Anda pelajari lebih lanjut ya dari pustaka-pustaka yang lainnya. Saya hanya mereview saja. Nah, selanjutnya ini saya mau mengadakan forum diskusi kepada adik-adik. Ya, silahkan untuk tugas kali ini silahkan Anda berdiskusi di forum yang ada di Kalam. Nanti saya akan berikan penilaian sesuai dengan keaktifan pada saat mengikuti forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.